warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Amma ba'du. First of all, let's thank to Allah subhanahu wa ta'ala, and all praises are due to Him, the Lord of the world. Peace and blessing be upon our beloved Prophet Muhammad, his family, companions, and all those who follow his guidance until the day of judgment. Secondly, honorable leaders of Pesantren Alam Sayang Ibu, Dr. Haji Jamaluddin Abdullah M.Ed, Director Education of Pesantren Alam Sayang Ibu, Dr. Haja Imi Suci Rohyani MSc, respected teacher and staff, distinguished guests, and dear brother and sister, welcome to the commemoration of Isra Mi'raj of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. May this blessed gathering strengthen our faith, increase our knowledge, and bring us closer to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nabda al-an bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nantakilul ana ila qiraati ayatin minal kitabil mubarak ma'a tarjamatiha lil lughatil injiliziyah wal indonesiyah was sasakiyah wa hum Rasya Abdullah Nur Fattah, Raja Syafiq Ataya, Meliana Safitri wa Alila Saka Azkia Pratama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Ia maha mendengar lagi maha melihat. I seek refuge in Allah from the curse Shaitan. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Glory be to the one who took his servant Muhammad by night from the sacred mosque to the farthest mosque,
whose surroundings we have blessed, so that we may show him some of our signs. Indeed, he alone is the all-hearing, all-seeing. Kaji berlindung tipak peluru dekaji ya Allah, langan godaan syaitan sak terkutuk. Dengan menyebut pasangan peluru dekaji ya Allah, sak maha pengasih dan maha penyayang. Maha suci, maha sempurna Allah Ta'ala, sak sampun pelampak panjangnya esok malam langan Masjidil Haram tipak Masjidil Aqsa. Sak sampun kami berkahi sekitarnya, agar kami tampaan tipaknya sebagai langan tanda-tanda kebesaran kami. Sak tui jadinya Allah Ta'ala maha memirahi serta maha menerima. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Ladies and gentlemen, the next agenda is English speech. Reflect the spirit of Islamic values and global communication. The respected speaker, Kansa Karisa Askarina, we kindly invite you to deliver your speech. Time and place are yours. Pakai ini. Semua pakai ini juga pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable teachers, respected and my beloved friends. First of all, let us say praise and gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us health and the church together here today. Today we commemorate Isra Mi'raj, one of the most important event in Islamic history. This special day reminds us of the amazing journey of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and teaches us many valuable lessons for our daily life as students and as a Muslim. Ladies and gentlemen, Isra Mi'raj is the journey of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Masjidil Haram in Mecca to Masjidil Aqsa in Jerusalem, Palestine, and then to the heaven in one night. This journey, it was a miracle from Allah Subhanahu wa Ta'ala to show His power and the greatness. During the journey, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam received the command to perform 5 daily prayers, which is one of the most important that is for every Muslim. From Isra Mi'raj, we learn the importance of prayer is not only an obligation but also a way to communicate with Allah Subhanahu wa Ta'ala. When we pray, we ask guidance, strength, and forgiveness. As a student, prayer helps us become more disciplined, patient, and focused in our studies. It teaches us to manage our time and to always remember Allah in every situation. Isra Mi'raj also teaches us about faith and perseverance, even though many people doubted Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He remained strong and faithful to Allah Subhanahu wa Ta'ala. This teaches us not to give up easily when facing difficulties in school. We may face challenges such as exam, homework, and personal problems. However, with strong faith,
hard work, and prayer, we can overcome all challenges and become better individuals. In the conclusion, the commemoration of Isra Mi'raj is not only about remembering a historical event, but also about applying prayer power into daily life. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siyadata Mudiril Ma'had Alam Sayang Ibu Al-Ustadz Ad-Doktor Al-Hajj Jamaluddin Abdullah Al-Majistir. Siyadata Mudir Ta'lim Ma'had Alam Sayang Ibu Bunda Ad-Doktor Al-Hajjah Imi Suci Rahyani Al-Majistir. Wal Muhtaram Fadilatul Ustadz Al-Hajj Muhammad Syahraini As-Sas'i. Siyadata Ru'asai Bima'had Alam Sayang Ibu Al-Ustadz Yunani SPD wal Ustazah Diah Parihatining Tias SSI wal Ustazah Rahyatun SPD wa jami'il asatizah Bima'had Alam Sayang Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hasanan, ta'alau natahaddath anil Isra wal Mi'raj. Rihlatan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram bi Makkah ila masjidil aqsa bi Palestin. Hiya Isra, thumma sa'ada ila sidratil muntaha liliqa'illahi subhanahu wa ta'ala huwa al-Mi'raj. Ad-durus allati yumkinuna ta'allumuha al-awwal al-imanu was-sabru. Azhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sabru wal-imanu wal-iman al-qawiyya fi muwajahati at-tahdiyati. Atsani ad-du'a was-salah. Al-Isra wal Mi'raj yazharani ahammiyati as-salati wad-du'a'i fi hayatina. Ats-tsalits at-taqdiru lil juhdi. A'tallahi subhanahu wa ta'ala takdiran li juhdin Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi i'ta'i amri as-salatil khamsi. Kaifa yumkinuna tatbiqu hadhihi ad-durus? Al-awwal yakni nazidu imanana wa sabrana fi muwajahati at-tahdiyati. Ats-tsani naj'al as-salata awlawiyatan fi hayatina. Ats-tsalits nad'u wa narjullahi subhanahu wa ta'ala fi kulli khutwatin min khututina. Wa khitaman nas'alullaha an yarzaqna al-imana was-sadiqa wal amali salah wa an yaj'alana minal ladaini yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran ala ihtimamikum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala
sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-Mukarram Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Haji Muhammad Syahraini AR Asos, syukron jazilan Ustadz atas kehadirannya di Pondok Pesantren Alam Sayang Ibu. Yang kita muliakan bersama anak-anakku, para asatiz wabil khusus, kepala madrasah, kepala riayah, dan tentu saja semua anak-anakku yang kami cintai. Kaifa halukum? Hal antum bi khairin? Alhamdulillah. Anak-anak yang berbahagia, malam ini agak kurang tepat memilih malamnya sebenarnya ya. Bukan tepat karena malam Jumat, tapi karena kita arong-arongan. Tuh arong-arongan? Balap-balapan dengan. Saya tadi minta diundur besok, tapi kayaknya nggak mungkin, sudah ada ini. Anak-anak yang berbahagia, nggak apa-apa. Mudah-mudahan semua ada hikmahnya. Karena itu nanti saya izin Ustaz, antum temani saya izin. Habis pembukaan saya harus nggak enak nggak hadir ke sana ya. Saya sudah izin sama beliau tadi, sama Ustaz kita waktu di sana. Anak-anak yang berbahagia, para asatiz, Isra Mi'raj ini sebuah momen sebenarnya yang luar biasa. Nanti atau bahkan kalian sudah dapat penjelasan dari banyak ustadz, banyak penceramah ya. Cuma malam ini saya ingin memberi satu refleksi sedikit tentang kenapa Isra lalu kemudian Mi'raj. Tadi ayat yang dibaca ini di surat apa tadi itu? Ya, surat Al-Isra. Ada nggak surat Al-Mi'raj? Nggak ada surat Al-Mi'raj. Yang ada surat Al-Isra. Dan ayat tadi itu yang dibaca ayat pertama itu bicara tentang Isra. Ada ayat lain di An-Najm misalnya yang bicara tentang cerita bagaimana di Sidratul Muntaha ketika Rasulullah Mi'raj. Ini apa artinya anak-anak yang berbahagia? Ada hal yang penting tentang Isra. Mana Isra? Asra yusri, manahu madza? Kalau saya bilang ana asri, saya huwa yasri, dia berjalan. Ana usrika, asra yusri, ana usrika, saya menjalankan, membuat kamu jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah, itu satu hal. Tetapi yang menarik di sini, kenapa Isra dulu baru Mi'raj? Anak-anak yang berbahagia, kita tahu Isra ini adalah hiburan bagi Rasulullah. Bukan hanya karena tahun itu Amul Huzn, tahun Rasulullah ditinggalkan oleh dua penopang utama dakwahnya, tetapi perjalanan susahnya sudah berlangsung sebelumnya juga. Bagaimana beliau menghadapi tantangan, penolakan, bahkan penindasan dari masyarakat yang beliau dakwahkan. Jadi ada susah banget hidupnya. Nah, anak-anak yang berbahagia, semangat dari Isra ini sebenarnya yang Ustadz coba tangkap itu semangat bekerja. Harus jalan dulu, harus capek dulu baru kita Mi'raj. Kalian kalau mau Mi'raj, ditinggikan, dapat kemuliaan, itu harus berjalan dulu, harus berjuang dulu. Nggak ada cerita orang mulia tiba-tiba tuh nggak ada. Kalian mau pinter, mau hafiz seperti beliau, wah perjalanannya luar biasa. Kalian mau nanti dapat kuliah di kampus yang kalian impikan, ada jalan, ada syaratnya. Jalan dulu, capek dulu, lelah dulu. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu, dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu adalah gambaran perjalanan yang melelahkan sesungguhnya.
perjalanan di bumi. Tentu Nabi tidak lelah karena diperjalankan ya. Tetapi simbol itu perlunya kita berusaha dulu, bekerja dulu. Baru kemudian kita mi'raj. Dan bahkan seperti tadi Ustaz bilang itu, ayat yang jelas-jelas bicara tentang dua hal Isra Mi'raj itu hanya Isra, surat Isra. Mi'rajnya nggak dibicarakan, ada tapi nggak ada nama surat Mi'raj. Artinya apa? Betapa bekerja sungguh itu penting. Itu syaratnya baru kita bisa mi'raj. Kalau kita nggak berjuang, nggak bekerja, nggak mau capek-capek, jangan pernah berharap kita mi'raj, menaik, mendapat kemuliaan. Nah karena itu anak-anakku berbahagia, dalam kesempatan ini, mumpung awal semester ini, sekaligus saya kemarin belum sempat rencanaan saya besok pagi ya, mau mengucapkan selamat datang kembali. Ya udah malam ini aja deh. Selamat datang kembali anak-anakku di pondok kalian ini, dan selamat menempuh perjalanan Isra, berjuang. Kalian punya waktu tidak banyak, hanya sedikit, maka sudahlah belajar, pilihannya belajar sungguh-sungguh. Apa kata Ustadz kalian ikuti, dengarkan. Kasih tugas sama Ustadz, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kalian kemudian lalai. Kalau kalian lalai, jangan pernah berharap ada mi'raj, menaik, nggak ada itu. Harus Isra dulu, harus bekerja dulu, baru kita mendapat kemuliaan. Saya kira anak-anak yang berbahagia, Ustaz tidak mau panjang lebar mengambil, memang kita ingin mendengar silaman rohani dari Ustaz Syaroni malam ini. Lalu kedua, saya minta izin karena harus juga hadir di sana, nggak enak bertemu silaturahmi dengan para orang tua karena tadi Ustadz di sana dan diminta hadir ya. Jadi mohon maaf para asatiz, nanti mohon temani Ustadz kita, dan mungkin saya nanti di tengah beliau bicara saya akan izin ke masjid di Dasanggiri. Demikian, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nantakilu ilal muhadiratil asasiyah an hikmati hadzal hadisil azim. Yal muhadiru al-fadil al-ustadz al-hajj Muhammad Syahraini as-Sasi falyatafaddal mashkuran. Bismillahi wa bihamdih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala, amma ba'du. Al-Mukarram Mudirul Am Ma'had, sayang Ibu rahimakumullah, para mudarisun, para muallimun wal muallimat, ikhwah mudabirin wal mudabirat, singkatnya adik-adik santri, putra-putri rahimakumullahu jami'an. Untayan tahmid, tasbih, takbir, taqdis wa ta'zim berhembus setiap bibir kita kaum muslimin, karena begitu banyak curahan nikmat yang Allah sodorkan kepada kita, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang tersurat maupun yang tersirat. Terlebih-lebih ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragu. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan oleh umat manusia, yakni as-sihhatu, nikmat kesehatan,
wal faragu, dan juga nikmat kesempatan. Sebab betapa banyak orang yang sehat diberikan waktu luang, diberikan tubuhnya yang sehat, segar bugar, bahkan badannya kekar seperti sang Hercules. 2 kali sepekan ikut fitness sampai dia bergaris-garis ototnya, perutnya sudah berakar-akar. Itu badannya kuat, kekar. Tapi sayang, 1000 sayang, nggak bisa hadir di majelis ini. Sebaliknya, betapa banyak orang diberikan kesempatan oleh Allah, punya waktu luang, punya kesempatan, cukup waktunya yang Allah berikan kepada dia. Tapi sayang, 1000 sayang, dia terbujur kaku di atas kursi roda, di atas kasur, tubuhnya mati sebelah, stroke. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Punya kesempatan, tapi sayang gak bisa hadir di majelis ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka untuk mengukur nilai krusial dan dahsyatnya tentang as-sihhatu wal faragu itu, tinggal antum-antum ke rumah sakit terdekat. Tidak perlu jauh-jauh, cukup rumah sakit SRJ, rumah sakit jiwa, kan dekat sama Lingsar kan. Di situ baru kita sadar begitu dahsyatnya yang namanya kesehatan. Allah. Ampuri Agung tiang sempat jenguk keluarga dari Bojo. Keluarga ini kebetulan sakitnya ingin dioperasi sejak 1 tahun sebelum gempa. Oke. Oh, ada tahta. Biar bisa iya. Izin mami, izin. Alhamdulillah, walaupun saya bukan anggota dewan, tapi bisa duduk di atas kursi dewan. Istri sepupu ini sudah terindikasi penyakit tumor lutut kirinya ketika mengandung anak yang kedua. Hasil komunikasi dengan keluarga, si ibu yang mengandung ini menjawab, nanti aja urusan lutut, saya harus melahirkan dulu anak saya. Nah, itu begitu dahsyat kalimat dari mulut seorang ibu. Padahal sudah dikasih tahu bahwa dia punya penyakit tumor lutut kiri, tapi ibu ini menjawab, nanti aja urusan lutut kirinya, saya harus melahirkan dulu buah hati saya, bela jiwa saya yang kedua. Akhirnya setelah anak kedua itu lahir, lalu dioperasilah ke rumah sakit umum provinsi. Dibawa. Pada saat itu setelah gempa kan pakai tenda di rumah sakit umum provinsi pada saat itu. Di tenda sebelah timur rumah sakit itu, Masya Allah, saya masuk ke tenda situ untuk jenguk. Ternyata itu kumpulan orang-orang sedang sakaratul maut. Kata bapak-bapak sebelah. Ada lagi seorang ibu yang lututnya masih segar darahnya, baru diamputasi dari KLU karena kena dampak daripada gempa tadi itu. Ada juga yang sudah diputuskan lututnya sama betisnya, tapi sudah kering darahnya. Masya Allah. Di situ baru kita tafakur merenung, ya Allah, begitu dahsyatnya yang namanya kesehatan. Lalu rumah sakit umum provinsi nggak mampu, dibawalah ke rumah sakit Sanglai ya?
Bali. Nah. Kata dokter dari Bali sama lagi hasil rongsengnya, harus diamputasi. Jangan dulu. Ini diamputasi ini nggak main-main ini. Nanti jadi Agus Nohen jadi nanti. Atau Agus Nohen. Kan sempat viral kemarin. Rongseng berikutnya ketiga lagi harus diamputasi. Sudah diamputasilah lutut kaki sebelah kiri, dibawa pulang ke Bima, dikuburkan kaki tadi. Sementara yang punya kaki masih ada di Bali. Semakin sakit, rupanya nggak mau dipisahkan kaki itu sama badan aslinya. Lalu tibalah saatnya dibawa pulang itu pasiennya. Sementara kakinya sudah dikuburkan duluan. Kemudian tibalah saatnya diminta untuk kontrol kembali lagi. Kan maunya kita manusia kalau pun meninggal, kenapa nggak meninggal saja di Bima? Meninggal lah si istri sepupu ini, meninggalnya di Bima. Bukan, di rumah sakit Sanglai Bali tadi itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Biaya lagi yang keluar. Nah, kalau antum bertafakur tentang dahsyatnya kesehatan, di situ baru kita akan sujud syukur kepada Allah 17 kali. Jangan pakai 1 kali, enggak cukup. 17 kali kita sujud syukur kepada Allah. Saking dahsyatnya yang namanya kesehatan. Begitu juga yang kesempatan. Tapi kesempatannya jangan cari kesempatan dalam kesempitan. Kan salah satu yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat adalah yakni warujulun. Ya kan? Seorang laki-laki yang di mana diberikan seorang wanita, ya. Seorang wanita ini seorang bangsawan, kaya raya bangsawan, orang terpandang terhormat. Tapi anak muda ini ketika digoda oleh seorang wanita, imro'atun, digoda oleh seorang wanita, apa jawaban? Faqal inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Itu kata anak muda berdasarkan hadis tadi itu. Tapi berbeda sama anak muda sekarang. Gak tahu kalau di pondok ini mungkin gak ada. Tapi kata anak muda sekarang, ini kesempatan. Kan seharusnya ini akhafullah, tapi dia jawab ini kesempatan. Ini kan sudah melenceng ini. Makanya kesempatan itu nggak datang 2 kali. Pernah nggak dengar kata-kata kesempatan nggak datang 2 kali? Maksud saya, ketika kalian jadi anak muda, jadi seorang tolabul ilmi, penuntut ilmu di hari ini, maka jangan sia-siakan amanah Allah berikan kepada kalian, amanah Allah titipkan lewat orang tua kalian untuk hidup di pondok pesantren. Makanya manfaatkan semaksimal mungkin untuk belajar, mengasah, terus mengasah. Apalagi tadi 3 bahasa dikeluarkan, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sasakiyah. Sampai saya senyum-senyum dari ada juga bahasa Sasakiyah ini. 3 bahasa dikeluarkan. Nanti ke depan mami suruh tampil mereka pakai bahasa Bojo, bahasa Bima. Mana Obi? Ini Obi ini anak saya. Keluarga Cendana. Keluarga Cendana, bukan keluarga berencana, keluarga Cendana. Malah dia yang lihat duluan, saya duluan lewat ustadznya tadi. Ternyata di sini dulu berapa tahun di Abu Sulhi? 2 tahun ya? 2 tahun. Sekarang kelas berapa sekarang? 1 MA. Kelas 10. Dulu di pondok 3 tahun, di Abu Sulhi 3. Sempat ikut dakwah, saya ikut ajak Jumatan sebagai aspri, asisten pribadi. Maka selama kita belajar di sini, manfaatkan kesempatan.
you bersyukur kepada Allah karena you punya kemampuan mal dari orang tuanya. Berbeda saya pribadi, ketika saya masuk pondok pesantren di Ponpes Al Husaini namanya di Kota Bima itu, bukan orang tua yang melarang, ibu kandung sendiri. Dosa mondok nak, nggak ada biaya. Itu kata ibu saya. Saya jawab, nanti rezeki Allah yang akan mengaturnya. Itu jawaban saya. Padahal saya belum pernah mondok ini, tapi seperti itu jawaban saya. Dosa mondok nak, nggak ada biaya. Kalau memang kita keturunan hidup orang tua itu hidupnya di bawah garis kemiskinan, mana? Ini ibarat garis. Di sini posisinya. Makanya dimenangkan hidup di bawah garis kemiskinan. Bukan di atas ini, di bawah garis. Ibu mengatakan tidak usah mondok, saya nggak punya biaya. Saya jawab, nanti Allah akan mengatur rezeki. Alhamdulillah. Hanya tahun pertama dibantu oleh orang tua, tapi tahun kedua mulai privat ngaji, mulai ngajar ngaji anak-anak tetangga pondok pesantren. Dapat kalau nggak salah per anak pada saat itu Pak Ustadz 20.000, mungkin sekarang 200.000 per anak. Ukuran zaman lain, zaman purbakala, bukan zaman Yusuf kala. Zaman Romawi, bukan zaman Jokowi. Zaman Solehuddin Al-Ayubi, bukan zaman Ayu Ting Ting. 20.000 dulu sama dengan 200.000 sekarang. Mohon maaf, guru tahfiz Al-Aziziyah, Masya Allah, yang sebagai guru tahfiz itu diangkat sebagai guru tahfiz pertama tahun 2004. Berapa gaji guru tahfiz? Hanya 25.000 pada tahun 2004. Sekarang untuk guru tahfiz Al-Aziziyah yang baru 300 minimal. 300 karena dia baru, belum ada tanggungan. Ninara senine, ninara bije, belum punya keluarga dia, makanya 200. Lama-lama kan diangkat nanti, dinaikkan gajinya. Nah, maka adik-adik ini selama mau di sini, jangan pernah sia-siakan kesempatan, jangan pernah sia-siakan waktu. Manfaatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa-siapa yang di masa mudanya tak pernah belajar, ndek beraja, padahal sering dipasang-pasang di baliho-baliho, di spanduk-spanduk, pesan dengan toa pacu-pacu pada beraja. Kan itu pesan orang tua kalian. Nyampe di pondok santai-santai dia. Apa begawean? Kanak. Apa pegawaian? Maka tugas you sekarang harus tumbuhkan himmatur rijal, tahdimul jibal. Semangat laki-laki itu seperti gunung, mampu meruntuhkan. Jadi semangatnya himmatur rijal, semangat laki-laki itu tahdimul jibal, mampu meruntuhkan gunung. Itu samakannya. Dan loyo-loyo lah loh kanak. Ya, nggak boleh, harus semangat. Ini baru muqaddimah, ini mami belum kita materinya. Tadi kan masalah asyad wal faraghu. Jadi nggak boleh kendor ya, jadi sendiri ya. Harus semangat. Kobarkan semangatnya, himmatur rijal. Semangat laki-laki itu tahdimul jibal, mampu meruntuhkan gunung. Begitu dahsyatnya. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita khaturkan atas junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendobrak pintu-pintu kejahilan sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam sampai detik ini. Amin amin ya rabbal alamin.
al-mukarramun, para muallimun wal muallimat, mudabirun wal mudabirat, rahimakumullahu jami'an. Secara personal, yang pribadi mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada Ponpes Sayang Ibu ini, karena terus terang sudah 23 tahun di Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Hari ini masjid ini, Bait Al-Hikam, yang menyaksikan saya hadir menginjakkan kaki di masjid ini, padahal sudah 23 tahun di Al-Aziziyah. Saya orang rantau. Saya ini termasuk golongan kaum muhajirin, ya, orang yang berhijrah. Sementara antum orang sini adalah kaum ansor. Jadi muhajir ini artinya orang yang berhijrah, yang berimigrasi, pindah. Sementara kaum ansor artinya kaum yang memberikan pertolongan. Ansar artinya menolong. Makanya orang-orang yang mukimin, orang-orang tempatan itu harus menolong orang-orang yang muhajirin, yang berhijrah, sehingga tetap akur. Ya. Berapa orang yang dari Bojo Dompu ini, coba angkat tangan, saya mau lihat. Bima Dompu angkat tangan. Yang cowok cewek angkat tangan. Bima Dompu mana? Angkat tangan kanak. Hanya Obi kan lahir sini Mi, cuman kakek neneknya orang Bojo. Yang asli Bima Dompu nggak ada. Oh, miskin sekali Bima Dompu ini. Siapa sih petugas dakwah di sini? Dakwah dong. Kelas 12. Hah? Tapi masih ada kegiatan. Oh, masih ada masalah. Alhamdulillah kalau ada. Dari mana ini? Hah? Bima kecamatan apa? Apa nama kecamatannya? Enggak tahu nama kecamatan. Alah gamaina. Yuk kelas berapa, Gaga? Hah? Enggak, yuk kelas berapa sekarang? Kelas 8, bukan kelas 2. Kelas 2 itu pas SD-nya. Ini kita berkelanjutan ini. Itu di zaman-zaman mamnya pakai kelas 2. Tapi zaman-zaman sekarang sudah penyebutannya harus kelas 7, kelas 8, kelas 9 sampai kelas 12. Hadirin rahimakumullah, kita kembali ke materi kita. Sudah disodorkan oleh panitia, memadukan ilmu pengetahuan dengan iman. Ini saya sedikit tinjau, karena ini yang memberikan tema ini pasti orang akademi ini, orang akademisi. Ternyata ya mungkin mudir, Pak Doktor yang memberikan tema ini, ataupun para ustadz-ustadznya memang sudah kuliah sehingga ada kata-kata memadukan. Ini bukan dimadu, ini memadukan atau menyatukan antara ilmu sains dengan iman. Salah satu peristiwa yang sangat spektakuler dan dahsyat sepanjang perjalanan hidup manusia adalah yakni peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Tadi Al-Mukarram Dr. Haji Jamaluddin sudah memberikan sekilas tentang makna daripada Al-Isra wal Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan. Makanya ada mahfudzat man sara wasala. Siapa yang jalan pasti akan nyampe. Yang penting adik-adik jalan aja, pasti nyampe ke tempat tujuan. Maksudnya ketika kita ingin mengejar pendidikan kita, ingin mengejar target hafalan sampai 30 juz'an, 30 juz, yang penting kita pelan-pelan jalan aja. Mungkin IQ kita mampunya 1 halaman per hari,
atau mungkin separuh daripada satu halaman. Tapi karena kita istiqomah, store-nya tiap hari hafalannya, kan ada guru-guru yang hafid, ada Ustadz Siandenya, ada Ustadz Rahulnya, ini kan orang hafiz semua ini. Ini kan jebolan-jebolan Al-Aziziyah semua ini. Jadi kalau kalian punya IQ kemampuan store hafalannya hanya setengah halaman, ini kan satu halaman kan, satu wajah. Nah, kenapa ini yang muncul? Satu halaman. Kalian hanya mampu, anggaplah satu halaman ini ada 15 baris ya. Berarti bagi 2. Umpamanya separuhnya 13 baris. Hari ini saya store. Besok 12 baris sisanya. Hanya itu kemampuan si A. Silakan. Rutin istiqomah tiap hari. Maka nanti akan tiba saatnya selesai juga 30 juz. Kembali mansaro wasola. Siapa yang jalan pasti akan nyampe dia. Paham? Makanya di Quran itu disebut surat Al-Isra. Berarti jalan. Ini biasanya kalau tiang di pondok itu ada kuis-kuisnya Mi. Nggak apa-apa ya? Nanti kuisnya ada bonusnya. Tapi nanti kita akan siasati. Apakah soalnya di dompet saya tidak ada uang, yang ada hanya ATM. Nanti kita akan siasati. Apakah bagaimana nanti suatu saat datang sini tapi akan saya catat berapa utang saya sama si Fulan bin Fulan. Oh ini 10.000, oh ini 20.000, dan seterusnya. Ampun Mi, ampun. Bocil. Apa nama lain surat Al-Isra? Oh, ini dari India kayak ini. Oh, mancung sekali hidungnya. Dari India ya? Atau dari Arab Saudi? Apa nama lain surat Al-Isra? Hah? Angkat tangan yang cowok. Nama lain surat Al-Isra. Mungkin Pak Ustadznya. Tapi kalau Pak Ustadznya tak butuh uang, kan sudah ada uangnya. Apa nama lain surat Al-Isra? Hah? Surat Bani Israel. Kan itu kan? Kalau nanti antum buka Quran tidak terdaftar surat Al-Isra, berarti surat Bani Israel. Tapi kata mudir, yang ada adalah surat Al-Isra. Ada nggak surat Mi'raj? Belum mengatakan tidak ada. Oh ada. Makanya ada namanya surat Al-Ma'arij. Ya kan? Bukan artinya. Artinya tempat-tempat naik. Jadi dapat ilmu tadinya. Tadi bilangnya mudir tidak ada surat Mi'raj, tapi ada. Yaitu surat Al-Ma'arij. Tempat naik. Makanya as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah sebagai tempat naiknya orang yang beriman. Nah, itu nama lain daripada surat Al-Isra adalah surat apa tadi? Bocil? Bani Israel. Bocil berikutnya. Apa karakternya Bani Israel yang pernah you dengar? Apa sifatnya Bani Israel? Keras kepala? Wah, memang pernah pukul kepalanya? Sampai keras segitu. Apa yang lebih pas, yang lebih tepat? Yang putri? Hah? Apa sifat Bani Israel dalam kesehariannya? Apa? Banyak nanya, ya kan? Banyak nanya. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la fanidu wa la bik awanun baina dhalika faf'alu ma tu'marun. Lagi nanya lagi. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sapi apa? Sapi betina. Warna apa? Apakah perawan atau tua? Dijawab pula, bikr, masih perawan. Warna apa? Tanya lagi. Warna kuning. Kuning apa? Kuning tai.
Tai apa? Tai lalat. Lalat apa? Lalat lalu. Lalu apa? Lalu lintas. Lintas apa? Lintas siang. Siang apa? Siang bolong. Bolong apa? Bolong celana. Celana apa? Celana jin. Jin apa? Jin ifrit. Allahu Akbar. Nanya terus. Jadi nggak akan selesai. Di kalimat ayat pertama surat Al-Isra itu kalimat ta'ajub. Subhanalladzi. Maha suci Allah. Kata-kata tasbih yang berbunyi subhanallah itu menunjukkan bahwa Allah itu maha suci. Maha apa? Maha suci. Makanya kalau ada imam yang salah bacaannya, yang kelebihan rakaatnya, yang lupa kunutnya, apa kita jawab? Subhanallah. Berarti ada yang salah. Berarti manusia maha kotor, sementara Allah maha suci. Kata-kata tasbih yang diucapkan ini sebagai pertanda bahwa orang yang melihat peristiwa yang Isra wal Mi'raj itu adalah merasa ta'ajub. Asra bi'abadihi, yang telah menjalankan hambanya. Berarti kata-kata ini ketika peristiwa Isra wal Mi'raj itu bukan atas kehendak pribadi Nabi Muhammad, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan atas kemauan baginda Muhammad, tapi atas perintah Allah untuk Mi'raj, naik. Sehingga untuk Isra wal Mi'raj itu di situ ada namanya ibadah horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha disebut ibadah vertikal, ya kan? Hablum minan nas, ya kan? Dari masjid satu ke masjid yang lain, kemudian yang kedua adalah hablum minallah, ke atas ibadah mahdoh. Ada ibadah ghairu mahdoh, antara sesama ada ibadah mahdoh dengan Allah Subhanahu wa taala, atau hablum minan nas dan hablum minallah. Isra itu identik dengan hablum minan nas, perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj, naik, berarti adalah di situ adalah hablum minallah, dari Masjid Al-Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Bi'abadihi, dengan hambanya. Kalau dalam ilmu tafsir, para ahli mufasir, abadi ini bukan hanya sekadar ruhnya yang naik ke atas langit, tapi jiwa raga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut abadihi abadun, artinya hamba. Yang namanya hamba itu ada jiwa, ada raganya, ada lahir, ada batin, ada zahiran wa batinan. Maka disebutlah kata-kata abadihi. Maka baginda Muhammad naik ke langit ketujuh bukan yang oleh sebagian orang mengatakan hanya ruhnya saja, tapi justru dengan fisiknya, psikis dan fisiknya naik menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amanat terbesar yang namanya salat. Yang namanya apa tadi? Salat. Salat. Dulu salat itu berapa rakaat awalnya? 50 menjadi? Nah, enggak, terakhirnya dari awal sampai terakhir menjadi berapa? Jadi 50, awalnya 50 rakaat menjadi 5 rakaat, dapat bonus 10 juta. Catatkan, siapa namanya? Akbar. 10 juta itu kurang 2 nol. 10.000. 10.000. Dan tinjot-tinjot. Ini kan hanya teka-teki aja ini. Dari 50 rakaat menjadi 5 rakaat. Coba kita bayangkan bagaimana seandainya sholat itu dibebankan
diwajibkan kepada seluruh hamba-hamba Allah di muka bumi ini 50 rakaat tiap hari. Ya Allah. Petani baru cangkul sebentar, tiba-tiba Allahu Akbar, sholat lagi. Kan 50 rakaat kan? Baru beberapa menit cangkul lagi, tiba-tiba ada lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking banyaknya dalam waktu 24 jam itu 50 rakaat kita ditugaskan oleh Allah untuk ibadah sholat. Artinya apa? Berarti pegawai negeri, ASN, para pejabat, para anggota dewan, ataupun para petani, para pedagang, maka karena sibuk untuk mengerjakan sholat 50 waktu, otomatis tidak maksimal dari usaha-usaha dunianya tadi itu. Karena 50 rakaat harus ditunaikan dalam waktu 24 jam. Ini cukup banyak ini diskonnya. Nah, ibarat orang yang promo diskon kan? Coba bayangkan 50 menjadi 5 rakaat. Berarti 5 diskonnya 90%. Coba antum dapat berita di media sosial, ada toko di Cakra sudah promokan diskonnya 90%. Jual kulkas 2 pintu, pintu panas, pintu dingin, dijual semua. Terus alat-alat teknologi yang canggih-canggih itu dijual, diskonnya 90. Maka yang dari Bima, yang dari Domfu, yang dari Sumbawa, apa semuanya dari KLU, semuanya akan datang ke Cakra untuk apa? Untuk beli barang yang tadi awalnya 100 itu dikasih diskon 90%. Maka orang akan lari, iya, petenteng untuk memperjuangkan supaya mereka bisa mendapatkan hadiah bonus 90% tadi. Itu perkara materi dunia. Tapi ketika perkara sholat, mana ada orang petenteng lari-lari ke masjid? Ini sudah terbalik. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang sudah adzan di masjid, masih dia santai dia. Masih dia begela-begela di rumahnya. Bahkan dalam satu kantor saja dia sibuk dengan pekerjaannya di depan komputernya, tapi dia abaikan suara adzan. Maka kewajiban sholat tadi itu 50 waktu yang diberikan oleh Allah, diskon 90% menjadi 5 waktu. Ya, kita bersyukur karena begitu Allah memberikan keringanan, kemudahan, rukhsah, dispensasi kepada seluruh hamba-hambanya. Dan sholat, umpama tadi sholat isya, kan gak lama, hanya 5 menit. Ibadah sholat 5 menit selesai. Ibadah puasa Ramadan 30 hari selesai. Ibadah haji 40 hari kembali ke tanah air selesai. Tapi ada ibadah yang paling lama, ibadah berumah tangga. Nah, yang belum berumah tangga segera. Ini sudah atau belum ini? Ya, segera. Masih banyak di sini bidadari, tapi bukan Susi milik Kitty ya. Ya. Nah, jadi mengambil serah terima oleh Allah sholat ini kan butuh prosesnya lama ini, melewati 7 langit, lalu bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terusnya berapa nabi yang dilewati, lalu ditanya-tanya, lalu ending terakhirnya adalah ternyata alhamdulillah diberikan kemudahan dari 50 menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Ini dahsyatnya. Dan ini adalah merupakan rihlatul muqaddasah, perjalanan suci baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa ini tidak ada yang setuju, tidak ada yang yakin. Bagaimana mungkin Muhammad bisa naik ke langit ke-7 menghadap Rabbnya, menghadap Tuhannya? Orang-orang kafir, apalagi orang-orang kafir Quraisy, nggak ada yang sepakat. Mereka mengatakan mustahil Muhammad bisa naik ke langit ke-7.
Tapi ada satu sahabat yang meyakinkan kepada semua orang, yang mengatakan bahwa benar Rasulullah naik ke langit ke-7 itu, ya, beliaulah yang membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Angkat tangan. Siapa yang membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj? Hah? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dari mana you tahu? Hah? Belajar pas SD. Oh, alhamdulillah. Tulis 20 juta. Sudah 20 juta dia. Akbar lagi. Satu-satunya sahabat Nabi yang membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dinamakan Abu Bakar As-Siddiq, dapat gelar As-Siddiq. Apa arti As-Siddiq? Jujur atau? Jujur atau benar? Catat. 10 juta lagi. Abu Bakar itu gelarnya adalah As-Siddiq, artinya jujur atau benar, karena beliau satu-satunya sahabat yang membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Abu artinya bapak. Bakar bukan bakar rumah-rumah gitu. Bakar itu dari kata bakar itu diambil dari bahasa Arab. Pertama bikrun, yang kedua bukron. Bukron itu artinya pagi-pagi petang. Karena Abu Bakar itu sejarahnya adalah masuk Islam pagi-pagi petang, sekitar ba'da subuh lah, ya, sebelum tibanya pas-pas waktu suruh, mau mendekati waktu suruh. Jadi tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap, maka disebut bukran, bukratan wa asila dalam ayat Quran. Pagi-pagi petang. Yang kedua bikrun. Kenapa Abu Bakar disebut tadi bikrun? Kenapa Abu Bakar disebut perawan? Angkat tangan. Yang cowok. Yang cewek? Kenapa Abu Bakar tidak disebut bikrun, perawan? Karena sahabat yang menikahkan putrinya yang masih perawan yang bernama, siapa nama putrinya Abu Bakar? Aisyah. Kan nikahnya usia 6 tahun, ya kan, sama Rasulullah. Kemudian disatukan dalam rumah tangga pada usia 9 tahun. Maka itulah disebut Abu Bakar. Dari kata bikrun, artinya perawan. Tapi perawan itu untuk perempuan ya sebenarnya. Karena tadi punya anak perempuan yang bernama Aisyah. Karena disebut Aisyah, nyambung nih kalimatnya. Mana bocil lagi? Bocil. Kenapa yuk gitu-gitu? Dia sinis-sinis. Siapa wanita di dunia ini yang paling cerdas? Siapa wanita paling cerdas di dunia ini? Yang santriwati? Siapa? Aisyah. Kan tiap hari you buka hadis. Apa kata hadis? An Aisyah, an Aisyah, an Aisyah. Terus Aisyah terus yang disebut. Berarti sahabat perempuan sekaligus sebagai istrinya Rasulullah yang langsung menerima hadis dari Nabi adalah Aisyah. Baru tadi an Abi Hurairah. Makanya orang yang paling cerdas adalah Aisyah di kalangan kaum wanita. Mas, 10 juta, lupa. 10 juta. 10 juta. Dicatat namanya. Biar enggak. Makanya kalau kalian buka hadis selalu disebut ana Aisyah, ana Aisyah. Nah, yang mau punya adik namakan adiknya Aisyah.
Nah, kalau kembali ke tema kita memadukan ilmu pengetahuan. Nah, orang-orang yang memainkan logika, rasio, tentu tidak percaya peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini bukan perkara logika ini. Bagaimana Muhammad dalam waktu sekejap bisa naik ke langit? Ya memang ukuran kasar zaman lain kan. Apalagi untuk pergi haji dulu kan harus lewat kapal laut dulu pergi haji. Sekarang dengan bercanggihnya ilmu sekarang pakai pesawat ya nyampe 7 jam, nyampe juga ke King Abdul Aziz sana. Ya kan? Artinya gambaran apa? Gambaran kemajuan teknologi sekarang. Mungkin mereka tidak percaya karena tidak secanggih seperti sekarang ini kan. Kalau sekarang sudah canggih sekarang. Bagaimana ilmu pengetahuan yang seharusnya mungkin perjalanannya berbulan-bulan untuk pergi haji dulu, orang tua kita dulu, tapi sekarang cukup butuh waktu 7 jam, nyampe juga ke Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Artinya di sini juga didukung oleh keilmuan. Bagaimana kita mampu memadukan ilmu. Tapi kembali bahwa dalam peristiwa Isra wal Mi'raj niki adalah tidak cukup pakai logika, pakai akal, pakai rasional. Tapi yang kita butuh adalah kacamata iman. Kacamata iman yang kita butuhkan. Baru kita yakin, kita imani, kita yakini, betul. Apa yang kita imani, yang kita yakini, kalau sudah Allah mengatakan kun, sudah fayakun. Jadilah, maka jadilah dia. Saya kasih ilustrasi. Kalau orang anggaplah jamaah calon haji naik di asrama haji di Jalan Lingkar, lalu di kantung baju jamaah haji niki ada seekor semut. Nah, terus sampai ke Bizam. Ini jangan-jangan nggak tahu lagi Bizam lagi anak. Apa kepanjangan Bizam? Dapat bonus nanti. Catat pakai HP-nya. Nama-nama. Apa kepanjangan Bizam? Siapa yang tahu Bizam? Nih, kocet. Apa Bizam? Catat. Saya siapa namanya? Mahmud ya? Saya Askar. Terus start dari Bizam naik pesawat kan? Hanya jamaah haji ini sampai 7 jam kemudian nyampe ke Makkahul Mukarramah. Ukuran keilmuan atau ukuran logika manusia, bagaimana mungkin semut itu bisa pergi haji? Bisa pergi ke Makkahul Mukarramah, ke tanah Arab? Kan nggak mungkin kan? Kalau kita mau pakai logika, mau pakai rasio, ini mustahil ini. Masa seekor semut bisa pergi umroh, bisa pergi haji bareng sama jamaah haji, sama jamaah calon haji? Tapi kalau Allah sudah berkehendak mengatakan kepada semut, kamu masuk ke dalam kantung baju si fulan bin fulan. Masuk, kebetulan dia mau pergi haji tahun ini. Ikut. Sudah. Maka dengan izin Allah, semut itu pun bisa nyampe ke tanah Arab Saudi. Berarti yang di sini adalah yang main adalah kacamata apa? Kacamata apa? Kacamata iman. Masya Allah. Jadi iman yang main di sini, bukan masalah kaitan sama akal, logika manusia. Nggak mungkin lah semut bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Ya bisa tadi lewat kantung baju seorang hamba Allah yang menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, ataupun orang memang dalam keadaan pergi musafir, perjalanan jauh. Nah, di situ. Maka kedua-duanya ini, bagaimana kita mampu memadukan antara ilmu pengetahuan, ilmu sains dengan kacamata iman, sehingga orang-orang yang mengedepankan kacamata iman, perkara apapun dia tetap yakin bahwa itu adalah atas kehendak Allah. Tidak ada di luar kehendak Allah. Orang jatuh semuanya atas kehendak Allah. Terjadi kecelakaan, insiden kecelakaan, laka lantas atas kehendak Allah. Hujan turun atas kehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah.
Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Semuanya atas kehendak Allah. Jadi tidak ada, makanya al-insanu mudabbir wallahul muqaddir. Manusia itu hanya bisa berusaha, ya kan? Tapi Allah yang menentukannya. Kita hanya berusaha, tapi Allah yang menentukannya. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini harus mengambil hikmah dari dahsyatnya perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad naik ke langit pakai apa? Yang you pernah dengar? Hah? Pakai kuda? Hah? Pakai apa? Pakai buruk. Catat, pakai buruk. Siapa namanya? Fadil. Pakai buruk. Mana yang hafiz satu juz? Juz pertama? Mana yang hafiz? Siapa namanya? Abdul. Abdul, bacakan ayat yang ada kata-kata buruk. Ada di juz pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Iya. Aw kasayyibin minas samaa'i zulumatu wa ra'du wa barq. Buruk. Apa arti buruk? Apa arti barq? Kilat, petir. Makanya karena disebut buruk, petir cepat dia langsung naik. Maka disebut buruk itu dari kata barkun itu. Pakai qaf, buruk. Oh, barq. Jadi buruk yang tadi kita terjemah adalah kuda, padahal kalau kita lihat di Quran, barkun itu artinya petir, kilat. Pernah lihat petir enggak? Bagaimana secepat kilat? Makanya kalau kita mau kirim surat cinta kan akan ada dua cara, yang biasa atau yang kilat. Kalau kita berarti cepat dia. Tapi itu zaman lain. Waktu kita kirim surat cinta dulu, lewat kantor pos kan ada dua pilihan, yang biasa atau yang kilat. Ya, yang kilat supaya cepat nyampe ke tujuannya. Catat namanya, Ustaz. Abdul. Dapat 10 juta ya. Lumayan untuk beli kuaci. Kan kuaci kan 1.000 satu bungkus. Dapat 10 bungkus ini. Bisa dimakan selama 10 bulan. Naik ke langit untuk menerima mandat besar yang bernama salat 50 waktu menjadi 5 waktu. Di Quran perintah salat ini secara mujmal, secara global, tidak dirincikan secara detail. Ya ayyuhalladzina, umpamanya tata cara wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini tata cara wudu. Tata cara wudu di sini, kalau kamu ingin mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiqi, kemudian kedua tanganmu sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, lalu usaplah kepalamu, rambutmu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai mata kaki. Ini namanya mata kaki ya, yang ada tulang itu. Bukan ini mata kaki, ini namanya lutut. Wah, tinggi sekali matanya. Di sini mata kaki. Ini ayatnya tidak dirinci, hanya secara global, secara mujmal. Mana perintah al-istinsyaq? Tidak ada di Quran. Mana perintah masukkan air ke dalam hidung?
Tidak ada. Mana perintah menyela-nyela tangan? Tidak ada. Mana perintah buang air kumur-kumur? Fatamat sebelah kiri, enggak ada. Ya kan? Disuruh kumur-kumur kan enggak ada. Berarti Quran itu secara umum belum matang. Maka yang mematangkan semua adalah lewat hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Dijelaskan secara terperinci. Begitu juga salat. Waqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Ini kan secara umum Pak Ustaz. Salat mana dulu ini Pak Ustaz? Ustaz, salat mana dulu? Maka yang mengatakan maghrib 3 rakaat siapa? Siapa yang mengatakan maghrib 3 rakaat? Pacun, bocil. Tak perlu pakai mikir. Siapa yang mengatakan maghrib itu 3 rakaat? Hah? Nabi Muhammad, alhamdulillah. Yang mengatakan isya itu 4 rakaat siapa? Rasulullah. Yang mengatakan subuh itu 2 rakaat siapa? Rasulullah. Yang mengatakan zuhur itu 4 rakaat siapa? Rasulullah. Yang mengatakan asar itu 4 rakaat siapa? Rasulullah. Sampai detail-detail sampai kun adalah semuanya adalah berasal dari hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Quran hanya mengatakan secara umum, lalu akan merincikan secara detail adalah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Kan terperinci semua dia. Jadi rincian nama salatnya Rasul yang memberikan nama. Kemudian rincian rakaatnya berapa rakaat itu juga Rasulullah. Tidak ada dalam penyebutan dalam Al-Qur'an. Di Quran hanya mengatakan salatlah dan tunaikan zakat. Itu aja. Sama dengan zakat. Tunaikan zakat. Zakat yang mana dulu ini semeton? Ya, zakat yang mana? Berapa macam zakat? Secara umum berapa macam? Nah, mancung berapa macam? Berapa macam zakat? Zakat fitrah terus apa lagi yang kedua? Hah? Zakat mal, zakatul mal, zakatul fitrah sama zakatul mal. Siapa yang menjelaskan itu? Rasulullah. Kan di Quran hanya menyebut zakat saja, tapi yang mengatakan zakatul fitrah pada bulan Ramadan, kemudian zakatul mal kalau kita punya peternakan yang sudah sampai nisab, keluarkan zakatul malnya, ataupun barang-barang. Umpamanya kita orang tua kalian punya toko pakaian, kalau sudah sampai nisab, keluarkan zakatul malnya. Yang dari Sekarbela, ya, bos-bos mas-mas itu, ya, mana yang Sekarbela? Nah, ada toko emasnya enggak? Ada toko emasnya, orang tuanya. Oh, bubar ini pinjam telepon Ustaz. Bilang sama maminya, Mi, kita punya toko emas, kalau sudah sampai nisab keluarkan zakatnya. Bilang gitu. Kalau punya toko emas, kalau sudah sampai nisab keluarkan zakatul malnya. Zakatul mal artinya zakat harta. Umpamanya you pelihara tuyul. Ya. Dulu awalnya hanya 2 ekor tuyulnya. Iya. Tapi lama-lama berkembang biak tuyulnya menjadi 10 ekor. Keluarkan 1 ekor tuyulnya. Contoh aja. Atau you pelihara kingkong. Kan? Awalnya hanya 2 ekor kingkong, tapi lama-lama berkembang biak menjadi 10 ekor kingkong. Berikan kepada pondok pesantren supaya makan daging itu selama sekian tahun. Kan besar kingkong itu. Berapa tahun kita makan? Seandainya bisa dimakan, seandainya bisa dizakatkan seperti itu. Ya begitulah gambarannya. Jadi ada Quran mengatakan masih secara umum, sementara hadis dirincikan secara detail. Nah, oleh sebab itu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini, maka di situ ada agama ini jam 10:30 ini. Harus kita nutup Mia. Kita tutup ya. Ya.
Ya kita habisin mungkin 5 menit lagi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu. Yang kami berkahi di sekitarnya. Diberkahi oleh Allah. Makanya Masjidil Haram adalah termasuk masjid yang diberkahi oleh Allah. Enggak boleh kita berbuat dosa di Masjidil Haram. Coba pulungku tanya yang pergi umrah, yang pergi haji. Ya Allah, Masya Allah. Tiang pribadi pergi dapat hadiah umrah dari wali santri, sudah dikasih tahu. Di Makkah itu kita nggak boleh negative thinking, nggak boleh suudzon. Sudah kita ambil pelajaran. Tibalah kita masuk masjid. Karena sudah dikasih tahu oleh ustadz-ustadz di pondok, jangan buruk sangka. Hanya sudah, kita taruhlah sandal itu di rak Masjidil Haram. Karena kita nggak ada niat jahat atau niat buruk untuk tadi suzon tadi itu. Lalu kita jamak-jamak kita taruh di rak sandal Masjidil Haram. Keluar hilang sandal. Astaga. Padahal tadi awalnya memang kita sudah dikasih nasihat oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Tapi suatu saat memang sandal itu nggak akan pernah kembali lagi, sudah hilang sandalnya. Berdua, tiga-tiganya hilang. Sandal saya, sandal adik, tahu. Kemudian saya sama sandal mutawif, pembimbing, hilang juga. Saya mikir, kalau saya hilang sendiri mungkin saya yang berdosa. Tapi hilang juga ini sandal Pak Ustadznya. Hilang juga sandal petugas mutawif yang mengajak membimbing kita pergi umroh, pergi haji itu. Tapi suatu saat hadir keajaiban. Saya tanya, gimana kita taruh kursi roda ini? Taruh aja di di lobi hotel. Insya Allah aman, kata orang-orang sekitar. Kita taruh di situ. Pas kita turun, hilang itu kursi roda orang. Astaga. Ya Allah, langsung jam 3 malam tahajud ke Masjidil Haram. Ya Allah, tolong kembalikan kursi roda itu ya Allah. Itu kursi roda wali santri itu. Hanya sekedar pakai pinjam untuk adik saya yang pergi umroh. Kembalikan ya Allah. Setelah bubar pada subuh, kembali ke hotel, ada kursi rodanya. Allahu Akbar kabira, memang benar-benar ajaib ini. Ternyata kata orang-orang yang sudah berpengalaman pergi haji, pergi umroh, ya apapun yang kita doa, yang baik maupun yang buruk, langsung Allah ijabahkan di situ. Tadi langsung hadir kembali kursi roda. Sudah kita bawa pulang lagi ke Jawa Barat. Itu kursi rodanya. Diberkahi oleh Allah. Termasuk tadi, apalagi kita sholat di Masjidil Haram kan? Berapa ratus kali Ustaz sama di masjid yang lain? Itu jauh perbedaannya. Tapi bukan berarti nanti yuk pulang haji, pulang umroh, nggak lagi mau sholat. Gara-gara sudah sholat tadi di Masjidil Haram. Linuriyahu min ayatina. Lalu apa asbab musabab hadirnya peristiwa Isra wal Mi'raj ini? Untuk memperlihatkan, untuk memberikan tunjukan kepada seluruh manusia. Inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nampakkan kekuasaannya. Bagaimana manusia bisa naik ke langit ketujuh menghadap Rabbnya. Maka kalau nabi-nabi yang lain kan ada hijabnya. Kalau langsung ketemu sama Allah, tapi Rasulullah langsung. Ada satu nabi yang langsung bicara juga sama Allah selain Rasulullah. Siapa nabi itu? Siapa nabi itu? Bacakan ayatnya yang ada bukti dia nabi berbicara sama Allah. Nabi Musa sekarang apa ayatnya? Siapa yang hafal juz 6? Apa ayatnya bahwa Nabi Musa bicara langsung dengan Allah? Apa ayatnya? Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Nabi Musa langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gelarnya Nabi Musa alaihi salam. Innahu huwas samiul basir.
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini satu ayat ini sudah 2 jam Mami. Kita memberikan penjelasan sambil memberikan kuis pertanyaan. Jadi inilah yang dapat yang sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulan daripada materi di atas adalah bahwa momentum Isra wal Mi'raj yang kita adakan 1 kali setahun setiap tanggal 27 Rajab ya, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada siapapun manusia untuk pertama untuk yakin bahwa setiap peristiwa itu tidak ada di luar skenario Allah, tapi semuanya adalah atas qadarullah Allah Subhanahu wa taala. Satu biji darah enggak akan mungkin bisa jatuh. Sehelai daun enggak mungkin bisa gugur di pohonnya kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidaklah bergerak satu biji darah pun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj harus benar-benar bagaimana kita memadukan kecanggihan sains, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sebagai SDM-nya, lalu dipadukan, disatukan dengan nilai kacamata iman, maka insya Allah kita akan aman. Ya, jadi kalau kita mengimani peristiwa Isra wal Mi'raj, pasti kita akan merasa takjub, pasti kita akan merasa kagum bagaimana dahsyatnya Allah memperjalankan baginda Muhammad dalam peristiwa ya Rihlatul Muqaddasah, perjalanan suci untuk mengambil amanah terbesar berupa solat 50 waktu menjadi 5 waktu. Semoga kita semua, pribadi kita semua, kemudian keluarga-keluarga kita menjadi ahli ibadah ya, karena solat inilah nanti yang pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat. Maka solat adalah merupakan solusi daripada 1000 masalah. Di antara kita ada yang usia 25 sampai 40 tahun belum dapat jodoh, maka solusinya adalah solat. Solat apa namanya untuk mendapatkan solusi supaya dapat jodoh? Solat istikharah. Istikharah niki dari kata khair, artinya baik. Kita memilih 2 paslon pasangan calon ini. Ada yang bernama Susi Similikiti, gelarnya SPD, ada yang bernama Izzatul Laili, gelarnya Al-Hafidhah. Maka pulung akan bingung. Ini Susi Similikiti tapi dia sudah kuliah, sudah sarjana di kampusnya. Sementara ini Izzatul Laili, Masya Allah, nama yang begitu keren, begitu indah dalam Islam. Tapi dia belum kuliah, tapi gelarnya Al-Hafidhah, sudah hafidh Quran. Disitulah Anda sebagai kaum Adam, kaum cowok akan minta petunjuk kepada Allah supaya segera bangun solat istikharah. Kemudian kita sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun musim kemarau, ya kan? Sampai peceklik musim kemarau, sudah kering kerontong itu sumur-sumur di masyarakat. Maka kita diajarkan oleh Nabi untuk solat apa? Istisqa, solat minta hujan. Masya Allah. Kemudian ada solat nggak bisa 1 kali sehari, 1 kali seminggu, 1 kali seminggu nggak bisa, 1 kali sebulan, 1 kali sebulan nggak bisa, 1 kali setahun, setahun nggak bisa, ya 1 kali dalam seumur hidup. Seumur hidup nggak bisa juga, mati aja kok nggak bisa sholat. Sholat apa namanya? Sholat tasbih. Gitu. Ada si Fulan bin Fulan, namanya Sule Prikitiu, tiap hari bergelimbang dengan dosa. Masya Allah. Setiap malam minggu ke Sanggigi, ke Udayana, mencari Susi Similikiti. Dosanya bergelimbang dosanya, maksiatnya kemana-mana. Maka Allah, Rasul memberikan pelajaran, memberikan solusi. Apa solusinya? Salat apa namanya? Salat sunat taubah, kan gitu. Makanya salat itulah merupakan kunci solusi daripada 1000 masalah. Apapun, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apapun masalah kita, macet hafalan kita ingin lulus ujian kelas 12, kelas 9, kita ingin segera khatam Al-Quran, kita ingin apapun semuanya, maka kuncinya adalah ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolongan kepada Allah. Yang pertama, sabar.
Iya, yang kedua dengan cara salat. Insyaallah akan selesailah 1000 masalah tersebut. Mudah-mudahan pertemuan perdana ini tidak menjadi perdana ya, tapi menjadi komunikasi yang berkelanjutan. Ya, ya tidak hanya sekadar di PHBI-nya, mungkin juga nanti di hari Jumatnya. Tapi untuk khotib Jumat 2026 sudah full. Mohon maaf. Itu nanti kita izin dulu sama pemilik jadwal, baru kita bisa mengisi di sini. Karena kita sodorkan jadwal khotib ini di Desember, November nih. November, Desember, akhir tahun itu kita sodorkan untuk persiapan khotib 2026. Maka kemarin H-7 sebelum tibanya Januari kita sudah akses semua jadwal. Selama 12 bulan sudah terisi semua. Dari 37 masjid. 37 masjid kecuali masjid Bait Al-Hikam yang belum. Inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada yang lucu-lucu, ya begitulah karakter saya. Tapi kalau ada yang serius, ya ikat dengan serius. Berarti itu adalah ilmu. Kalau ada yang lucu-lucu, itu pertanda bahwa saya orangnya humoris. Walaupun mungkin di dalamnya susah, tapi kita nggak nampakkan kesusahan, ya kan? Dan kita nggak boleh. Jadi kita harus gembira terus, harus bahagia. Nggak boleh susah ya, harus bahagia. Kalau susah-susah sini, nggak usah mondok, harus bahagia. Bagaimana bahagianya? Minta kepada Allah. Kalau nggak punya uang belanja, ya minta dulu kepada Allah. Ya Allah, hamba nggak punya uang 10.000 untuk belanja. Gerakan hati Ustadz Ruhulnya. Nanti Allah akan kasih uang lewat Ustadz Ruhulnya. Insya Allah ya. Jadi harus bahagia hidup di pondok pesantren. Nggak boleh susah, tapi tetap berjuang, ya. Tetap bersungguh-sungguh, manjada wajada. Jadi terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wajah cakap belum punya kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Satu lagi, lamun besuntik dan tidak lupa bebayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hana waktu doa. Nadu minas sayyidi al-farid al-ustaz Muhammad Ashrikiha. Ya Muhammad ijadati doa. Apa doanya? Insyaallah. Mumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka nadratan min nadratika al-'aliyah fi sa'atina hadhihi ta'ummu khairatuha al-bariyah wal ummata al-muhammadiyah bil-zahirati wal-khafiyah ya mujib ad-da'awati wa qadi al-hajat ya sami' al-aswat wa tub 'alaina wa 'ala al-hadirin tawbatan nasuha zakkina biha qalban wa jisman wa ruha waj'alna minal ladzina yastami'una ahsanal qawli fayattabi'una fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fa'allimna ma jahilna waftah 'alaina futuhal 'arifina bik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la taj'alhu mushtabihan 'alaina fanattabi'il hawa. اللهم مننت به فتمنه وما أنعمت به فلا تسلبه وما سترته فلا تهتكه وما علمته فاغفره برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وسع برزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبين في قلوب عبادك وعزة في عيونهم واجعلنا مجهاء في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال حسن المعاد يا قائما بلا زوال يا مبرئا بلا كل مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال.
ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان في خير ولطف وعافية بحولك وقوتك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل وسلم Alhamdulillahirabbil alamin. Finally, we have reached the end of our program. On behalf of the committee, we would like to express our deepest gratitude to all speakers, participants, and everyone who contributed to the success of this event. May Allah accept our good deeds and allow us to implement the lesson of this event in our daily lives. Thank you for your attendance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.